Salam Efrata Devotion. Ada konten viral di kalangan gereja perihal persepuluhan atau memberi kepada orang tua. Respon orang-orang gereja tentu berbeda-beda ya. Ada yang mengungkapkan bahwa ironis betul ya, rajin memberi persepuluhan tetapi tidak memberi kepada orang tua. Terus respon yang lain jadinya ya, jangan berikan persepuluhan lagi, berikanlah pada orang tua, begitu. Kan aneh jadinya ya. Terkadang orang-orang bikin konten ya kurang lengkap gitu. Coba kita renungkan bersama-sama bagian ini. Apakah kita termasuk orang yang setia memberikan persepuluhan? Puji Tuhan kalau iya. Apakah kita termasuk orang-orang yang setia mengasihi orang tua kita? Puji Tuhan kalau iya. Bagaimana ya mengalokasikan anggaran pemberian untuk Tuhan atau untuk orang tua? Ya kalau banyak duit lumayan gitu ya. Nah, Yesus pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat tentang ini. Matius 15 ayat 3-6 dikatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Tuhan Yesus katakan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan, tapi ajaran mereka adalah perintah manusia. Kita tidak mungkin ya memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi kita mengabaikan anggaran keuangan untuk menghormati orang tua kita. Itu salah besar. Yesus ada katakan dalam Matius 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan. Sekali lagi ya, jangan kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, terus kita tidak lagi memikirkan kebutuhan orang tua. Yesus jelas mengatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi ini berlaku juga bagi pemikiran yang mengatakan jangan lagi kasih persepuluhan, berilah kepada orang tua gitu. Itu juga salah. Kalau kita memberi kepada orang tua sehingga kita tidak lagi memberikan persepuluhan, anggaran persepuluhan kita alihkan kepada orang tua. Sekali lagi kata Yesus, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ada dulu sekali begini ya, seseorang sharing pada saya perihal ini. Orang tua dia sakit, jadi dia tidak memberi persepuluhan, dialihkannya kepada orang tuanya. Saya ditanyakan perihal demikian. Saya hanya bisa jawab begini, berikanlah kepada Tuhan bagiannya Tuhan. Berikanlah kepada orang tua yang semestinya dilakukan. Walau memang berat ya, tapi percaya kepada Tuhan. Dengan caranya kita bisa jalani kehidupan yang sesuai rancangannya. Itu saya katakan ke dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kecintaan kepada Tuhan tentu akan menguatkan kecintaan kita kepada orang tua. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tentu sungguh-sungguh mengasihi orang tuanya. Berikanlah kepada Tuhan sebagai persembahan yang sungguh, tapi berikanlah kepada orang tua kita sebagai kehormatan dan kasih kita kepada mereka. Kita akan alami janji Tuhan. Efesus 6 ayat 2-3 katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih Engkau mengajarkan banyak hal pada kami. Secara khusus, hari ini kami belajar bagaimana kami setia memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai persepuluhan kami. Itu juga bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Tapi kami juga tidak boleh mengabaikan kasih dan kehormatan kami kepada orang tua kami. Kami juga harus mengasihi orang tua kami, memberi kepada mereka. Tuhan, ajar kami untuk taat dan setia kepadamu Tuhan. Bagaimana kami bisa bijaksana dalam mengelola keuangan kami. Dan hati kami sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami juga bisa mengasihi orang tua kami. Diberkati anak-anak Tuhan yang setia dalam mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang tua. Di dalam dan demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin.